Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Samuel. Kita sudah melihat tentang bagaimana kelahiran Samuel, kemudian proses pertumbuhan daripada Samuel, baik pertumbuhan secara fisik, mental, rohani, dan pertumbuhannya Alkitab memberi kesaksian sangat menyenangkan Tuhan dan menyenangkan bangsa Israel. Kelahiran Samuel kita sudah awali dengan suatu kelahiran dari suatu kemustahilan secara manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika seseorang memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, dan mengikuti, bahkan membuat komitmen sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di situ kita akan alami apa yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu proses kelahiran daripada Samuel. Kemudian pertumbuhannya. Pertumbuhan Samuel kita sudah pelajari, dia bertumbuh dalam satu lingkungan yang secara manusia tidak menguntungkan, bahkan secara rohani sangat tidak menguntungkan. Karena dia berada dalam satu lingkungan di rumah Tuhan yang berperan di sana adalah anak-anak Imam Eli, yang dalam pasal 2 mulai ayat 11 itu kita sudah melihat bahwa kejahatan anak-anak Imam Eli yang notabene adalah imam muda, pendeta muda katakanlah, yang seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan bagi seorang Samuel yang sedang bertumbuh. Nah, inilah hal yang luar biasa dari seorang Samuel. Dia tidak terprovokasi dengan situasi yang ada, dengan perilaku daripada Hofni dan Pinehas. Lalu kemudian mengambil langkah untuk lebih baik pulang di orang tua saja. Ternyata kehidupan di lingkaran rumah Tuhan itu tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Bahkan sangat buruk. Sangat buruk. Sehingga akhirnya Tuhan murka dengan Imam Eli dan anak-anaknya. Nah, itulah pertumbuhan daripada Samuel. Dan ini memberi pelajaran bagi kita. Kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita tidak harus tergantung dari situasi dan kondisi di mana kita berada. Itu kehidupan rohani yang kuat, tidak terpengaruh. Bahkan dapat dikatakan Samuel tidak ambil pusing dengan keadaan mereka. Kamu silakan. Itu keadaan daripada seorang Samuel. Pertumbuhannya itu luar biasa. Mungkin kalau dia bertumbuh dalam satu lingkungan semua aman-aman secara rohani, bagus. Tetapi Samuel bertumbuh dalam satu lingkungan yang sama sekali tidak mendukung kehidupan rohaninya. Tapi sekali lagi Samuel tidak terpengaruh. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi jemaat. Seringkali saudara berada dalam satu lingkungan di mana bertentangan dengan kehidupan rohanimu. Apakah engkau harus ikut arus seperti itu? Tidak boleh.
Karena pertumbuhan rohanimu bukan untuk menyenangkan orang-orang seperti itu. Pertumbuhan rohani kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya, untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu sangat dipahami oleh seorang Samuel. Sehingga apapun situasi dalam lingkungannya yang didominasi oleh kelakuan daripada Hofni dan Pinehas, yang jahat itu kata firman Tuhan, dia tetap bertumbuh menyenangkan Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang sungguh-sungguh menarik perhatian bagi Tuhan. Demikian seharusnya kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Tidak boleh dipengaruhi bahkan menjadi gagal karena situasi, kondisi dan lingkungan kita. Sama halnya dengan bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang berada di Babel dalam usia yang relatif muda, kurang lebih 18 tahun mereka sudah di sana. Tapi secara rohani mereka tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana mereka berada. Mereka punya komitmen rohani yang kuat. Daniel 1 ayat 8, Daniel katakan, Alkitab katakan Daniel sudah mengambil ketetapan dalam hatinya untuk tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan Raja Nebukadnezar, yang kita tahu orang kafir itu ya, menyangkut santapan itu sangat punya kaitan erat dengan penyembahan berhala. Dan bagi orang Israel itu sama sekali tidak boleh. Dan karena itu Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego mengambil satu sikap komitmen rohani tidak akan menajiskan. Walaupun kemudian ya, asupan yang mereka harus terima itu tidak mengenakan sebenarnya secara daging ini. Sementara orang-orang lain yang dikarantina waktu itu ya, menikmati santapan raja. Tapi mereka tidak terpengaruh. Nah, inilah satu kedewasaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Mampu mempertahankan sikap rohani kita, prinsip rohani kita di tengah-tengah situasi yang secara rohani tidak menguntungkan. Nah, inilah Samuel. Dan Tuhan menaruh perhatian. Akhirnya pertumbuhan Samuel sampai kepada dalam pasal 3, dia terpanggil oleh Tuhan. Nah, yang unik di sini adalah ketika Tuhan memanggil Samuel, berita pertama yang Tuhan kasih kepada Samuel adalah berita tentang pembinasaan hukuman Allah kepada keluarga Imam Eli. Saudara bayangkan, Samuel disuruh oleh Tuhan untuk kasih tahu kepada Imam Eli bahwa keluarganya akan dibinasakan Tuhan, akan dihukum karena anak-anak daripada Imam Eli itu. Bagaimana perasaan daripada seorang Samuel? Tapi disitulah dia belajar bahwa firman Tuhan itu di atas segalanya. Dia tidak boleh terbawa perasaan, tidak boleh. Dia siapa, Imam Eli siapa. Tapi karena itu yang Tuhan suruh, coba kita lihat pasal 3, 1 Samuel pasal 3. Kita baca mulai ayat 11. Lalu berfirman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka.
Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Sudah bayangkan firman Tuhan seperti ini harus disampaikan Samuel kepada Imam Eli. Ayat 15. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ini pemberitaan pertama yang Tuhan taruh kepada Samuel yang harus disampaikan. Yaitu sesuatu yang akan dilakukan Tuhan mulai dari rumah Tuhan, mulai dari para pelayan rumah Tuhan. Samuel siapa? Anak muda yang baru mulai beranjak anak muda. Tapi itulah berita yang harus disampaikan. Ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya, firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Jadi setiap firman yang Tuhan taruh kepada Samuel, tidak ada yang diabaikannya, semua disampaikan. Semua. Disinilah awal pembentukan Samuel menjadi seorang nabi. Karena itu tugas nabi dalam perjanjian lama. Nabi harus menyampaikan apa yang Tuhan kasih tahu, untuk tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Mau itu firman Tuhan yang keras seperti apapun harus disampaikan. Disinilah pembentukan Samuel sebagai seorang nabi. Ya. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dari penyampaian oleh Samuel, pemberitaan oleh Samuel, orang bangsa Israel kemudian tahu, oh ini pelayanan nabi. Ini pelayanan seorang nabi. Dan itu kemudian berlanjut, sebab kemudian setelah pasal 4, pasal 5, pasal 6 itu tentang proses kematian, penghukuman Tuhan bagi keluarga Imam Eli, yang diawali dengan kematian daripada Hofni Finehas yang dengan begitu arogan membawa tabut Tuhan ke dalam peperangan, dan itu belum pernah terjadi. Ya. Dengan beranggapan dengan memaksa, dengan membawa tabut Tuhan itu sama dengan memaksa Tuhan harus hadir dan berpihak kepada bangsa Israel dalam peperangan itu. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya bangsa Israel kalah dari bangsa Filistin. Tabut Allah boleh ada di sana, Tuhan Allah tidak ada di sana. Tuhan Allah tidak bisa dipaksa dengan akal kita sendiri, dengan kemauan kita, tidak bisa. Dan ketika itulah malah tabut Allah ini kemudian dirampas oleh orang Filistin. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Tabut Allah harus ada di tangan orang kafir. Dan ketika itulah Hofni dan Pinehas mati. Ketika kabar itu datang kepada Imam Eli, orang tuanya mendengar kabar itu, dia pun jatuh dari kursi, lehernya patah dan
mati. Firman Tuhan digenapkan. Nah, nanti kemudian dalam pasal 7 barulah Samuel mulai muncul. 1 Samuel pasal 7 dia mulai muncul di sana dalam pelayanan seorang nabi. Kita lihat pasal 7 ayat 2, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi sejak peristiwa dalam pasal 4 yang berlanjut sampai dengan pasal 5, pasal 6, dikatakan ada 20 tahun. Ada 20 tahun, dan selama 20 tahun itu bangsa Israel hidup dalam keadaan tertekan. Ya. Mereka mengeluh. Ya. Dikatakan sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim ini adalah tempat di mana orang Filistin lalu mengembalikan tabut Tuhan itu. Ya. Sebab dengan adanya tabut Tuhan di antara bangsa Filistin, hukuman Allah juga berlaku bagi mereka. 5 kota utama bangsa Filistin dihukum oleh Tuhan. Akhirnya setelah di kota yang terakhir, kota Ekron, maka mereka ambil kesimpulan tabut ini yang mendatangkan malapetaka dan harus dikembalikan kepada bangsa Israel. Dibawalah ke Kiryat Yearim, dekat perbatasan Israel. Nah, sejak tabut itu sudah dikembalikan sana, ada 20 tahun dikatakan di sini. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Itulah kesempatan Samuel sebagai nabi muncul untuk menegur bangsa Israel dengan firman Tuhan yang sangat keras. Inilah pertama kali Samuel muncul untuk bangsa Israel dan menyampaikan berita yang mengejutkan bangsa Israel. Berita pertobatan. Sebab memang pelayanan Nabi dalam perjanjian lama dikenal dengan berita pertobatan. Banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama akhirnya dianiaya oleh bangsanya sendiri karena berita pertobatan itu. Khususnya pelayanan dari seorang Nabi Yeremia. Bagaimana dia dianiaya oleh bangsanya sendiri. Sangat sadis, kejam sudah. Tapi itulah panggilan dari seorang Yeremia sebagai nabi untuk menyampaikan berita pertobatan. Tetapi tidak kurang juga nabi-nabi yang akhirnya kompromi, demi suatu keuntungan akhirnya kompromi dan menyampaikan firman yang bukan itu yang Tuhan suruh kasih tahu. Keadaan itu juga ada dalam gereja hari-hari ini. Demi kepentingan banyak hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan secara kompromi, menyenangkan di telinga. Wah, sudahlah, nanti kamu diberkati, nanti makmurlah, aman-aman saja. Justru keadaan itu adalah suatu jebakan, saudara. Karena ada firman Tuhan katakan, ketika orang berkata, oh damai, damai, aman, datanglah murka Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian lama juga banyak terjadi sekarang di dalam gereja. Nah, puji Tuhan bahwa kemudian berita pertobatan, teguran yang sangat keras oleh Samuel kepada bangsa Israel direspon dengan positif. Direspon dengan positif. Ayat 4.
Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Berita pertobatan itu disambut, direspon dengan sangat baik. Dengan apa? Suatu pertobatan massal. Suatu pertobatan massal. Semua sepakat untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Samuel. Semua mengikuti seperti itu. Dan itu kemunculan pertama Samuel kepada bangsa Israel. Biasanya orang kalau baru muncul itu dia bawa berita yang kira-kira sedap di telinga. Samuel tidak. Dia yakin betul panggilan Tuhan kepada. Dia yakin. Dan ternyata beritanya disambut dengan sikap pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kemudian, jadi kita melihat jabatan pertama dari Samuel adalah nabi, dengan tugas untuk membawa kembali bangsa Israel kepada Tuhan, kepada suatu pertobatan kepada Tuhan. Itu tugas Samuel sebagai nabi. Kemudian tugas yang kedua daripada jabatan kedua daripada Samuel, kita lihat dalam ayat 9 1 Samuel 7. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Yang bisa membakar korban bagi Tuhan adalah jabatan imam. Artinya kepada Samuel, Tuhan percayakan jabatan imam. Ini jabatan yang kedua. Ini belum pernah terjadi. Sebelum Samuel ini dan sesudah Samuel ini tidak pernah terjadi. Dalam masa kepemimpinan Musa, maka ada dua jabatan yang sangat jelas di sana. Musa sebagai nabi, Harun sebagai imam. Ya. Tugasnya seperti apa? Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa sebagai nabi. Musa yang meneruskan itu kepada bangsa Israel. Untuk membawa bangsa Israel dalam hal ibadah kepada Tuhan, itu tugas dari Harun sebagai imam besar. Dia punya tugas sebagai pengantara. Imam itu adalah pengantara, yang setiap hari dia harus menghadap Tuhan membawa nama-nama dari 12 suku bangsa Israel. Musa tidak boleh lakukan itu. Dia nabi. Itu tugas dari Harun. Dan itu berlaku turun-temurun dari suku Lewi sampai kepada Imam Eli. Tetapi ketika keluarga Imam Eli dibinasakan Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap pelayanan, maka Samuel lah yang dipercayakan Tuhan. Kemudian satu hal lagi yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi, Samuel itu dari suku Efraim. Sementara pelayanan seorang imam itu harus dari suku Lewi.
Satu keistimewaan, bukan? Satu keistimewaan. Satu-satunya hanya Samuel. Kenapa bisa begitu? Kita lihat dari track record seorang Samuel. Karena itu dia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan itu hak prerogatif dari Tuhan. Tuhan mau percayakan siapa, itu hak Tuhan. Dan sering saya katakan, baik di seminar atau di sekolah Alkitab, panggilan saya ini guru yang diberi kepercayaan Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Supaya apa? Dengan adanya jemaat ini yang digembalakan dapat mensupport panggilan saya sebagai guru. Dan itu yang terjadi. Satu-satunya Samuel. Tidak pernah ada dari suku lain itu menjadi imam bagi bangsa, tidak ada. Coba lihat kembali kepada pasal 1 Samuel. Ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Dan Samuel itu anak dari Elkanah dan Hana. Jadi jelas dari suku Efraim. Di zaman perjanjian baru hal ini sudah tidak berlaku. Siapapun Tuhan bisa kasih kepercayaan. Siapapun, mau dari suku mana, ya, dari bangsa mana. Tapi dalam zaman perjanjian lama ini sesuatu keistimewaan, luar biasa. Dan itu tidak datang dengan sendirinya. Kita lihat mulai dari kelahiran Samuel, pertumbuhan Samuel. Dia punya satu komitmen rohani yang luar biasa. Nah, jadi sebagai nabi, kemunculan Samuel dalam pasal 7 yaitu berita pertobatan untuk bangsa Israel. Dan berita itu direspon, disambut, diterima dengan sangat baik. Dan karena itu kemudian dikatakan Samuel lalu membakar korban bagi Tuhan. Dan setelah membakar korban itu, Tuhan mengguntur kepada orang Filistin yang sedang bersiap untuk kembali menyerang bangsa Israel. Dan mereka dikalahkan. Dikalahkan oleh Tuhan. Ya. Saudara, hasil dari satu pertobatan itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Alkitab mencatat Allah sangat menghormati, menghargai pertobatan itu. Saudara bayangkan, Alkitab katakan dalam Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan tentang pertobatan di sana. Satu jiwa bertobat, seluruh sorga bertempik sorak. Luar biasa, bukan? Bukan ketika engkau naik jabatan, engkau diberkati secara materi. Tidak ada tempik sorak di sorga seperti itu, tidak ada. Satu jiwa bertobat. Hari-hari ini bukan satu jiwa bertobat, ribuan, bahkan mungkin jutaan setiap hari orang bertobat di seluruh dunia ini. Artinya apa? Setiap hari di sorga ada tempik sorak. Tuhan sangat menghargai pertobatan itu. Pertobatan itu langsung diganjar oleh Tuhan dengan kemenangan yang luar biasa, tanpa berperang. Tanpa berperang. Coba kita lihat ayat 10. Setelah Samuel membakar korban, ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Tidak berperang.
Tuhan yang berperang. Ini ganjaran atas pertobatan. Betapa Tuhan sangat menghargai, menghormati pertobatan setiap kita. Pertobatan itu karena ada berita firman Allah. Begitu pentingnya berita pertobatan itu, sehingga salah satu amanat agung Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada semua orang percaya, dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas 24, kita baca mulai ayat 36. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu ditekankan Yesus. Bagian dari amanat agung oleh Yesus adalah berita tentang pertobatan harus. Banyak hamba Tuhan sudah tidak bicara tentang pertobatan. Dianggap itu sudah tidak menarik. Sebab orang banyak sekarang cari berita untuk kemakmuran, berkat jasmani. Salah satu amanat agung daripada Yesus, berita pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Injil Matius pasal 28 18 sampai 20, itu amanat agung. Yesus bicara tentang pengajaran, menjadikan murid-murid. Injil Markus diakhiri dengan berita amanat agung tentang penginjilan. Beritakanlah Injil kepada segala kaum, kepada segala makhluk. Injil Lukas diakhiri dengan berita tentang pertobatan, kesaksian tentang pertobatan. Injil Yohanes diakhiri dengan berita tentang penggembalaan, amanat agung dalam hal penggembalaan. Kepada Petrus Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya, aku mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Itu semua bagian dari amanat agung daripada Yesus, yang kemudian dipercayakan Tuhan Yesus kepada 5 jawatan. Nah, kembali kepada pelayanan daripada seorang Samuel sebagai nabi, dapat dikatakan pelayanannya berhasil. Pelayanannya berhasil, yaitu pelayanan seorang nabi, pelayanan seorang imam besar. Masih ada lagi satu jabatan daripada Samuel, kita akan lihat nanti kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan